Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin sudah membahas tentang input data mahasiswa dan lain-lain, dan sekarang akan membuat bagaimana menginput, mengupload file ke dalam PHP. Nah, di sini kemarin kita masukkan ya materi kemarin ya, data mahasiswa. Nah, di sini nanti kita tambahkan satu inputan namanya gambar. Nah, di sini kita tambahkan aja ya inputan ya, input platform ya, type-nya file, name-nya gambar ya, placeholder-nya gambar. Tinggal ditambahkan saja. Nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau inputan tipe file nanti bentuknya seperti, nah di sini dia akan memilih file yang ada di dalam lokal komputer gitu. Nah ya, kemudian ketika kita sudah selesai, nanti kita tambahkan prosesnya, nanti kita ganti formnya itu actionnya adalah proses upload. Kita bikin apa namanya, proses upload ya. Ditambahkan setiap upload file itu tambahkan di formnya, tambahkan type-nya multi platform data itu. Nah, nanti bisa gambar file di sini akan terupload ke dalam PHP kita. Jangan lupa di sini tambahkan folder untuk menyimpan foto atau filenya. Nah, di sini kita bikin folder baru di image foto. Nah, kita kasih contoh seumpama ini kelas 2 jurusannya sistem informasi, filenya ini kan kita proses. Nah, dia akan tersimpan gambar seperti ini ketika kita lihat. Nah, tuh ya. Jadi di file simpannya proses upload ini ya, di sini saya jelaskan. Nah, di sini ini satu file proses ini bisa edit dan hapus. Kalau kemarin kan edit sendiri, proses sendiri filenya ya kan, di sini edit sendiri, proses sendiri. Sekarang jadi satu, edit dan upload. Di sini form ini untuk edit, yang satu untuk, nah kita bikin variabel ya, namanya nama filenya gambar. Nah, di database-nya yang kemarin kita sudah latihan itu tambahin file gambar di sini. Nah, untuk menyimpan data gambarnya. Nah, di sini dikasih variabel nama, ukurannya berapa, type-nya apa ya, sama tempat penyimpannya di mana gitu kan. Di sini filenya namanya gambar ya, size-nya. Kemudian path. Nah, path-nya ini ditaruh di mana nih file ini tersimpan? Ditaruh di dalam folder image foto. Kemudian di sini ukurannya. Kalau ukuran ini terserah ya. Kalau image segini, tapi kalau file nanti bisa di sini diganti file ya, bentuk dokumen atau PDF. Nah, ini jika dipindahkan filenya ya ke dalam path ya, dia akan langsung tersimpan di dalam query input, masuk ke dalam tabel mahasiswa gitu. Kemudian setelah berhasil, dia akan langsung kembali ke file data PHP. Jika salah ya, di sini ada variabel jika salah saat menyimpan ya, nanti akan balik lagi, nanti akan keluar peringatan ya, gitu. Nah, kecuali jika edit, nah
Jadi perbedaannya dengan yang kemarin itu, jadi satu file ini bisa, satu file proses upload bisa edit dan simpan jadi satu ya. Karena di sini kita tambahkan inputan value mahasiswa. Maksudnya value mahasiswa itu adalah dan cmd tambah untuk proses upload ini. Nah, kita bikin variabel title dan $c. Jika tipe-nya mahasiswa nanti akan masuk ke proses simpan mahasiswa gitu. Kemudian di situ apa filenya yang diindet adalah gambar. Beda dengan di dalam edit. Nah, tipenya adalah mahasiswa, value-nya edit. Nah, nanti yang diproses, yang dieksekusi adalah editnya gitu. Nah, ini pengecualian ketika gambar tidak edit ini tidak diganti tetap akan menyimpan, kecuali jika gambar itu diedit juga akan menyimpan gitu. Proses simpan selesai, validasi, kemudian edit, digambarin lagi untuk variabelnya, diketik lagi. Nah, ini jika kosong ya, jika gambar tidak dirubah atau kosong ya, dia akan tetap menyimpan tapi tidak merubah gambar, kecuali jika terisi ya, dia akan tipe filenya sesuai dengan permintaan JPEG atau PNG, ukuran filenya berapa, akan pindah ke dalam file karena ini, kemudian baru tersimpan ke dalam koneksinya gitu. Ya. Nah, bagaimana membacanya? Ketika di sini ditambahkan file gambar di sini. Nah, ini ditambahkan file gambar. Nah, kemudian dibaca Emacs, bentuknya TD Emacs ya. Nah, ini baca nih src ya, Emacs foto, karena ditaruh di folder foto, langsung dibaca echo gambar. Nah, ini panjang dan lebarnya. Kemudian di sini menambahkan link untuk melihat ya, gitu. Jadi menambahkan link ini ya. Kita coba lagi soal namanya Sandi kelas jurusan informatika, fotonya ini kan proses. Nah, gitu ya. Ketika klik link ini nanti akan melihat secara detail gitu, gambarnya, fotonya sudah lihat. Jadi cukup teman-teman menambahkan proses upload ya, dari indeks yang kemarin kita latihan pertama sampai latihan 4 itu indeksnya tambahin inputan tipe file, kemudian dari datanya tinggal nambahin gambar. Data itu untuk melihat datanya, data mahasiswa ini, tambahin gambar untuk membacanya. Kemudian edit data. Nah, edit datanya ya, tambahkan sama seperti inputan tipenya file ya, data gambar ketika kita edit. Nah, gitu, ya. Ketika data ini kosong ya, tidak apa-apa. Seumpama ini jurusan sistem informasi si Sandi ya kan, ini kan informatika, kita edit Sandi ya, sistem informasi, jadi tidak berubah ya, tidak berubah gambarnya. Ketika mau dirubah ya ini tambahkan pakai foto yang mana, semua kita kasih foto yang ini sistem informasi. Nah, akan berubah. Tapi ketika dia tidak dirubah ya, informatika berubah lagi ya. Nah, jangan berubah lagi. Jadi dari latihan pertama tinggal nambahkan file inputan sama proses upload gitu. Ya. Gitu. Nah, dalam proses upload itu tambahkan cmd dan type, karena sebenarnya bisa aja ya kemarin, karena ini tujuannya biar
tidak bisa edit, bisa jadi tidak berbeda-beda. Kalau kemarin kan prosesnya sendiri, simpannya sendiri, ini proses untuk simpan ya, proses untuk simpan. Nah ini proses edit gitu. Kita biar sederhanakan biar tidak banyak file gitu. Kalau ada ribuan data kan nggak mungkin satu-satu ya situ. Begitu cara bagaimana menyimpan file ke dalam PHP. Jadi dari latihan pertama tinggal tambahkan inputan file, kemudian di data mahasiswa tinggal tambahkan gambar untuk membacanya ya, kemudian edit tambahkan inputan file untuk edit datanya itu, untuk edit data di mana yang akan foto itu akan diganti gitu. Jadi simple untuk pembuatan teman-teman pembuatan upload file. Jika teman-teman ingin mendapatkan shortcode-nya tinggal info ke kami, nanti kita akan kirim ya. Info kita akan kirim secara free. Ini free short biar teman-teman belajar bagaimana caranya gitu ya. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa selalu kembangkan dunia pendidikan, subscribe, share, komen ya. Kita akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.